Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema konsep kepemimpinan operasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Devi Aprilia Lubis, yang kedua ada Natasha Navita, yang ketiga ada Rika Mandasari Boru Ginting, yang keempat ada saya sendiri Romulus Tumorang. Kepemimpinan operasional. Menurut beberapa ahli berpendapat tentang kepemimpinan antara lain, menurut Asif Hermawan, pengertian operasional adalah penjelasan bagaimana kita dapat mengukur variabel. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan angka-angka maupun atribut tertentu. Kedua, menurut Havel, pengertian operasional adalah membuat identifikasi sesuatu hal yang bersifat variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian atau observasi. Berdasarkan pendapat yang di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup serta ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah tentang kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan operasional. Yang pertama itu ada fungsi konsultan. Pemimpin juga sangat memerlukan bahan pertimbangan yang sangat baik, sehingga keputusan ataupun strategi yang dibuat olehnya benar-benar tepat dan mendatangkan dampak positif bagi lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Untuk mendapatkan bahan pertimbangan ini, maka dibutuhkan yang namanya komunikasi dua arah. Komunikasi yang dimaksud ialah pemimpin perlu berkonsultasi kepada orang lain, termasuk juga bawahannya. Selain berkonsultasi, agar mendapatkan bahan pertimbangan, pemimpin juga perlu berkomunikasi dengan beberapa orang tersebut. Ketika pemimpin telah mengambil keputusan yang dianggapnya dapat menyelesaikan masalah, ataupun jika itu berupa strategi yang mengembangkan organisasi atau lembaga, hal ini bertujuan agar pemimpin mendapat umpan balik, sehingga keputusan ataupun strategi tersebut bisa dipastikan benar-benar baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua ada fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini membutuhkan komunikasi yang sifatnya satu arah, yang mana pada intinya pemimpin perlu menginstruksikan apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi yang ia pimpin. Pemimpin menjadi sosok yang berperan sebagai komunikator dan harus aktif untuk menyampaikan ataupun mengingatkan kepada para bawahannya. Fungsi instruksi ini juga menentukan efektif atau tidaknya kepemimpinan yang dijalankannya, yaitu apakah pemimpin mampu menggerakkan dan memotivasi bawahannya atau tidak. Yang ketiga, ada fungsi pengendalian. Seseorang akan dinilai memiliki kepemimpinan yang baik ketika ia mampu mengatur atau mengendalikan apa yang dilakukan oleh anggotanya dengan terarah serta tetap dalam koordinasi yang efektif. Dengan begitu, tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan baik. Di sana, pemimpin dapat memberikan pengarahan, mencoba mengkoordinasi, dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi partisipasi. Salah satu fungsi operasional pemimpin ialah untuk membuat semua orang yang ada di dalam organisasi mau terlibat atau berpartisipasi, baik itu dalam pengambilan keputusan dan terlebih juga untuk melaksanakan setiap keputusan ini. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi yang terkendali serta terarah. Jadi, tidak asal melakukan hal-hal yang diinginkan olehnya saja, seperti misalnya mencampuri urusan orang lain ataupun mengambil tugas pokok orang lain. Untuk itu, pemimpin operasional perlu terus memantau setiap anggotanya ataupun kelompok-kelompok kerja yang telah ia bentuk dan memastikan bahwa semuanya telah berpartisipasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kelima, fungsi delegasi. Pemimpin memang kerap menjadi orang pertama yang akan dijumpai ketika anggota hendak meminta persetujuan ataupun dalam hal menetapkan keputusan. Namun, mengingat seseorang pemimpin belum tentu bisa ada setiap saat, maka terkadang ia perlu mendelegasikan wewenang tersebut kepada orang lain. Artinya, pemimpin melimpahkan wewenang yang seharusnya hanya dimiliki oleh pemimpin untuk diemban oleh orang lain yang dipercaya oleh pemimpin tersebut. Dengan begitu, orang yang kepadanya telah diberikan wewenang juga dapat mengambil sebuah keputusan skip tanpa persetujuan dari pemimpin. Teknik kepemimpinan. Teknik kepemimpinan meliputi A. Etika kepemimpinan. Etiket kepemimpinan adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum
oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nilai-nilai umum etiket diantaranya: 1. Respect, berarti menghargai orang lain, peduli pada orang lain, dan memahami orang lain apa adanya. Tidak peduli mereka berbeda, berasal dari kultur berbeda, atau keyakinan berbeda. 2. Empati, berarti meletakkan diri di pihak orang lain. Sebelum bertindak atau berucap, dipikirkan terlebih dahulu apa pengaruhnya bagi orang lain. Kata-kata dan sikap yang penuh pertimbangan dan empati akan membuat seseorang terlihat bijaksana, dewasa, dan manusiawi. Ketiga, kejujuran adalah sebuah bahasa yang universal. Setiap orang, bahkan mafia sekalipun, membutuhkan kejujuran dari bawahannya. Kejujuran akan diterima dimanapun kita berada. B. Motivasi. Kepemimpinan adalah faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan memberinya motivasi menuju tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti kepemimpinan dengan motivasi memiliki ikatan yang kuat. Kehadiran pemimpin memungkinkan manusia organisasional dimotivasi untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Manusia organisasi perlu diarahkan dan dimotivasi oleh pemimpinnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan akuntabilitas tertentu, diantaranya: 1. Kepemimpinan berkaitan dengan kepengikutan. 2. Kepemimpinan mengandung arti kemampuan memotivasi. C. Dinamika kelompok. Perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh bagaimana komunikasi yang terjadi dalam kelompok. Dengan demikian, perkembangan kelompok dapat dibagi menjadi 3 tahap, antara lain: yang pertama, tahap praafiliasi merupakan tahap permulaan. Diawali dengan adanya perkenalan, semua individu akan saling mengenal satu sama lain. Kemudian, hubungan berkembang menjadi kelompok yang sangat akrab dengan saling mengenal sifat dan nilai masing-masing anggota. Yang kedua, tahap fungsional, ditandai dengan adanya perasaan senang atau satu dengan yang lain. Tercipta homogenitas, kecocokan, dan kekompakan dalam kelompok. Pada akhirnya akan terjadi pembagian dalam menjalankan fungsi kelompok. 3. Tahap disolusi. Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok. Tidak ada kekompakan maupun keharmonisan yang akhirnya diikuti dengan pembubaran kelompok. Studi kasus. Ibu Lydia baru saja diangkat menjadi kepala sekolah menggantikan kepala sekolah lama yang akan dipindah tugas. Kebetulan sekolah yang dipimpinnya ini merupakan salah satu sekolah yang terkenal dan telah lama berdiri. Selama 10 tahun belakang, sekolah ini sangat diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sana. Hal yang diunggul dari sekolah ini adalah sarana pendidikannya yang lengkap, program intra maupun ekstrakurikulernya yang berkualitas, serta keberhasilan siswa diukur dari jumlah yang lulus UNAS. Namun belakangan sekolah ini merasakan bahwa perlu upaya peningkatan kualitasnya yang seiring dengan persaingan yang makin ketat dengan sekolah-sekolah lainnya. Permasalahan yang dirasakan Ibu Lydia cukup berat, bahwa ternyata sekolah perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek agar dapat tetap bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang terus berkembang. Kesimpulan, kata pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Karena untuk menjadi pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya.
Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan sekian dan terima kasih.